Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian mendengarkan atau menyimak podcast ini, baik dari kanal YouTube Explore Biologi ataupun dari Spotify Explore Biologi Podcast. Pada hari ini, semoga di tengah masa pandemi ini kamu tetap mampu menemukan alasan untuk bahagia, alasan untuk menjaga supaya imun kita tetap terjaga, supaya kita tetap sehat dan selalu bahagia. Nah, pada episode kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Jadi akhirnya kalau yang 2 hari kemarin saya kedatangan tamunya itu orang biasa semua. Kalau yang ini saya kedatangan tamu influencer. Saya kalau biasanya kalau beliau di undang-undang tuh, di pamflet-pamflet tuh, biasanya tulisannya influencer tuh di bawahnya tuh. Nah, ada Bapak Bagus Tito Wibisono. Halo Pak Bagus. Halo Pak Dani. Masya Allah Pak Dani. Gila loh, nih buat janji Pak sama Pak Bagus ini sampai berminggu-minggu loh. Lebay lu. Berminggu-minggu karena nggak ada kuota. Karena kuota dari pemerintah belum nyampe, bro. Sekarang udah nyampe nih. Oh, sekarang udah nyampe. Terus dipakainya buat beginian ya. Iya. Oke. Sekarang sibuk apa, Gus? Ini sibuk mensukseskan agar sekolah swasta juga dapat kuota. Oh. boleh. Ini gua habis ini pada nih habis pulang touring. Oh, touring kemana aja tuh? Hah? Kemana ini aja? Lumayan jauh sih, naik roket. Oh, naik roket. Bekasi. Oh, bisa touring di sana ya, nggak PSBB soalnya ya. Yoi. Enggak, tapi merah juga Bekasi, Pak. Oh, merah juga. Lumayan, Pak. Ya gini-gini aja, Pak. Alhamdulillah, Pak, hidup. Bisa ngajar, bisa main, bisa push rank. Alhamdulillah, Pak. Yang penting masih hidup ya, alhamdulillah ya. Lagi masa kayak gini masih sehat, masih hidup tuh masih iya. Alhamdulillah dong. Iya, benar. Nah, sekarang saya mau ngobrol sama Pak Bagus nih. Kita kan udah lama nggak ngobrol ya katanya. Apa tuh? Belum dong. Jadi gini Pak Bagus, saya nih dulu karena gue ngakak. Ya Allah, belum apa-apa ini. Jadi saya dulu ngajar nih Pak Bagus ya, ngajar kelas 11 nih Pak Bagus. Ya kan, lagi ngajarin materi sistem pernafasan. Ada kan ya di semester 2 tuh. Terus karena kalau ngomongin sistem pernafasan kan pasti cerita tuh tentang sistem pernafasan, kapasitas oksigen, paru-paru dan lain-lain ya. Saya pasti yang namanya anak SMA tuh lagi pengen mengeksplor hal-hal baru. Termasuk rokok nih Pak Bagus. Waduh. Nah, cebat. Tiba-tiba dulu tuh pas saya lagi jelasin bahaya rokok tuh, ada murid saya nanya, Pak, kalau yang saya tahu vape itu katanya lebih ringan ya Pak, lebih tidak seberbahaya rokok. Nah, menurut Pak Bagus sendiri, kalau misalnya Pak Bagus ada di situasi sebagai gurunya kayak gitu, atau Pak Bagus jadi guru, ada murid nanya kayak gitu, kira-kira Pak Bagus jawabnya kayak gimana Pak Bagus? Oh ya, keren ya. Ini sebenarnya kajian multi perspektif ilmu nih, asik. Karena dulu yang saya tahu ya Pak Dani ya, sejarah vape muncul itu memang rokok elektrik dulu namanya. Yeah. Itu adalah untuk menekan kasus perokok ya, atau sebagai jalur peralihan agar perokok aktif itu mulai meninggalkan kebiasaan merokoknya. Jadi akhirnya ditemukanlah rokok elektrik dengan kalau nggak salah dulu itu statusnya 0% nikotin kalau nggak salah 0% gitu. Nikotin. Oh, ya. Okay. Jadi salah satu kan ada tar ada nikotin ya. Salah satu zatnya itu dibikin 0%. Artinya dia hanya bisa memainkan asap-asap ngebulnya itu saja, tapi nggak ada nuansa kecanduan gitu. Jadi memang untuk menekan
rasa candu dari para perokok tersebut. Cuman ya makanya tagline-nya adalah tagline perdagangan vape itu adalah ini adalah peralihan atau bahasanya the neo cigarette gitu ya. Rokok gaya baru agar menuju kesehatan dunia baru gitu. Tapi makin ke sini saya lihat ya, saya sempat main juga ke vape store gitu, nongkrong sama orang-orang yang vape, ngelihat liquidnya gitu tuh ternyata belum pernah saya lihat temukan ya kandungan zatnya itu 0%, atau sebenarnya malah kalau saya bandingkan justru lebih banyak vape. Kalau nggak salah itu 15% kalau nggak salah. Kalau rokok di bawah 10 ya? Apa? Di bawah 10 ada yang cuma 2 kalau nggak salah ya. Ini saya kurang pro juga. Intinya segitu. Dan kalau saya pernah ke vape store itu juga nanya, waktu beliin vape buat teman saya itu, ini yang bagus yang mana? Temennya perokok baru apa perokok lama? Kalau perokok lama dikasih yang 30% aja. Jadi sampai 30%. 10. Jadi ya Bapak bayangin aja, ibarat air seliter 30%-nya isinya nikotin. Jadi ya banyak gitu ya. Dan karena memang ini cara perlahan untuk menurunkan kebiasaan merokok. Nah, kalau statementnya adalah vape lebih baik dari rokok, mungkin bahasa dagangnya dulu begitu. Dan saya juga dengar tuh bahasa dagangnya memang merokoklah dengan vape karena ini akan menjadi transisi Anda untuk tidak merokok lagi. Tapi makin kesini karena vape makin digandrungin, belum lagi karena ini loh, pada ini tahu ini nggak apa sih vape trick ya? Oh, yang gini-gini nih, ada gini-gini. Oh iya. Bulat bang, bol gitu kan. Iya. Yang apa tuh yang bikin orang jadi pengen nyoba ya, pengen. Jadi bahasanya. Bahasa kagak kok. Kayak gitu tuh. Yang dengerin di Spotify nggak bisa lihat. Oh iya, nggak bisa lihat ya. Ya, tadi gua makan tisu ya. Dideskripsikan begitu. Nah, itu akhirnya membuat yang gue tahu anak-anak muda jadi kecanduan vape. Artinya menjadi lifestyle baru, new lifestyle gitu. Dan mungkin ya gue lihat dari sudut pandang bisnis, wah ini sayang kalau dijadikan sebagai komoditas kesehatan aja. Akhirnya diproduksi bahkan dikembangkan ya. Gue nggak tahu sih sekarang ada istilah pot, ada istilah apa lagi ada nih. Yang nggak tahu lah, gue nggak begitu paham. Intinya ada istilah-istilah bahkan yang zero apa tuh? Apa nggak ada asapnya gitu. Itu ada. Ya, kalau di podcastnya Om Deddy Corbuzier itu kan ada. Kalau vape itu ngebulnya parah ya. Gue pernah juga sih, maksudnya sama teman habis kemana gitu kan, dia minta temenin ke vape store. Gue antar sampai depan, pas baru depannya nih, saya baru depan pintu nih Pak, maaf nih Pak, depan pintu. Ya Allah, asap semua, saya nggak berani masuk Pak, bener. Itu kalau diibaratin kayak film SpongeBob sama Patrick masuk tempat parfum. Tapi itu baunya juga, itu pintunya dibuka doang, wah gila, baunya nyampur banget sih. Dan baunya kuat-kuat. Iya, karena kan prinsip vape itu kan memang vapor ya, vape, evaporation gitu ya, penguap evaporasi itu apa sih? Penguapan ya. Jadi kalau istilahnya asapnya lebih ngebul jelas karena dia menggunakan pengepulan terhadap liquidnya itu menjadi asap, itu wajar. Dibandingkan rokok kan dia hanya istilahnya ngebakar dan menghisap apa yang dia bakar. Tapi kedua-keduanya secara chemical reaction itu mengalami reaksi pembakaran tidak sempurna sebenarnya ya. Sama kayak asap kendaraan bermotor itu semuanya reaksinya nggak sempurna. Jadi asap yang dihasilkan bukan karbon dioksida, tapi karbon monoksida gitu, karbon monoksida. Yang itu sebenarnya sifatnya karsinogenik. Apa itu karsinogenik? Karsinogenik itu menyebabkan cancer. Jadi yang zodiaknya Aquarius, Pisces, Taurus tiba-tiba jadi cancer. Cancer semua. Nah, semuanya jadi cancer. Jadi lahirnya di bulan Saya tidak menyangka loh Pak, bagus jawabannya kayak gitu loh. Oke. Biar lucu Pak, kalau nggak lucu sekarang podcast nggak laku Pak. Iya sih. Kayak podcast kita sebelah ya. Nah itu laku Pak. Alhamdulillah sudah 100 pendengar dan 1 tahun mengudara. Berapa pendengar? 100 pendengar kan Pak? 1.000 dong. Oh 1.000. Aduh, 1,5
tuh pakai. Oh gitu. 1,5K. Oke, berarti K-nya tuh apa, Pak? Hah? Jangan kasih tahu dong, biar penasaran. Oh iya, bilangnya nggak tahu lu akan. Oke, tapi balik lagi tadi, katanya kan vape itu memang awalnya dirancang bagi orang-orang yang sudah kecanduan ngerokok ya. Iya. Kecanduan ngerokok, tapi berarti gini loh, kita bisa juga ambil sebuah pelajaran bahwa terkadang kalau lu ketagihan, itu yang paling susah dihilangin itu bukan ininya apa ya? Satu ketagihan yang susah ngilanginnya adalah kebiasaannya. Yes. Makanya sampai bisa timbul vape itu ya. Betul. Karena menurut gua tadi kan kalau Pak Dani bilang itu diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah merokok agar berhenti. Unfortunately the vape is so bad gitu. Jadi orang-orang yang belum pernah merokok justru malah nyobain vape. Iya. Bocah-bocah kecil gitu. Karena vape sekarang murah, Pak. Itu ada yang 100 ribuan. Gak tahu ya di bawah 100 ribu ada apa enggak. Jadi bocah-bocah norak itu, bocah-bocah ala yang rambutnya pirang, badannya hitam. Itu nyobain vape padahal dia belum pernah ngerokok gitu. Nah akhirnya menurut saya nih Pak, akhirnya jadi gaya hidup, jadi lifestyle karena kebiasaannya anak Indonesia atau orang-orang Indonesia, anak muda pada umumnya yang cenderung suka nongkrong, dan kalau nongkrong itu tidak melakukan apapun gitu ya. Yeah. Ya cenderung ini nggak sih, kalau orang nongkrong itu cenderung menghabiskan waktu dan tidak produktif ya kan, gitu ya. Orang Indonesia itu dikenal paling ini salah satu yang terbaik di dunia tentang menghabiskan waktu dengan tidak ngapa-ngapain. Betul. Nah, ya benar kan? Nah. Karena dia terinspirasi dari Patrick. Karena Patrick dapat penghargaan untuk tidak melakukan apa-apa. Itu kita bersaing sehat sama Patrick. Betul. Iya. Daripada ini kan ngambil jatah orang, ya udah kita ambil orang yang nggak bisa ngambil itu. Nah, benar. Makanya remaja Indonesia itu termasuk ke dalam Indonesia menjadi negara nomor 1 dengan tingkat kebahagiaan remaja tertinggi. Iya, lupa gue ini siapa. Karena kita terlalu gampang bahagia ya. Iya, ya kan. Kadang kita ngetawain sesuatu yang nggak tahu kita ketawain apaan. Ya, tapi ketawa aja dulu. Iya. Ada jengin aja, kenapa ya? Gitu. Gak tahu gue juga kenapa. Goblok. Oke. Jadi tadi ya berarti vape itu udah jadi gaya hidup bagi sebagian orang. Bagi sebagian orang vape itu dianggap salah satu. Ya, jadi berarti udah ada pergeseran ini juga ya. Pergeseran pergaulan atau persepsi pergaulan. Kalau dulu nih zaman bapak SMP atau SMA ya, kita SMP SMA gitu kan, orang itu dibilang keren kalau ngerokok katanya kan. Kalau sekarang nggak ada tuh kalau menurut saya tuh. Sekarang yang dianggap keren tuh yang tadi bener kan, kayak yang bisa nge-vape, bisa bikin trik-trik kan. Kalau dulu tuh orang ngerokok bisa ngeluarin laut hidung aja udah keren banget. Ya kan. Sekarang triknya karena vape nambah lagi tuh. Berarti emang apa ya, apakah berarti vape itu sudah jadi sebuah fenomena baru juga dalam pergaulan kita ya, pergaulan anak-anak lebih ke upgrade sebenarnya. Jadi memang budaya lama. Kalau dulu kan sejarah cerutu itu kan hanya orang-orang kaya ya yang bisa menikmati lisong dulu tuh. Lisong tuh rokok gede banget gitu kan. Dan orang-orang Europe itu dulu suka dengan kualitas tembakonya Indonesia ya, karena memang luar biasa harum, wangi dan nikmat katanya. Jadi dulu sempat ada sejarawan Kiai Haji Agus Salim gitu, beliau sebenarnya nggak merokok, tapi dia memberikan satire, memberikan sindiran kepada orang-orang ketika dia diundang makan sama kerajaan Belanda tuh. Pas dia makan dia pakai tangan kan. Yeah. Yang lain pakai sendok sama garpu, diketawain sama orang Belanda. Tapi dia bilang gini, sesungguhnya sendok dan garpumu itu telah masuk ke dalam jutaan mulut manusia. Sementara aku pastikan tanganku hanya masuk ke mulut istriku dan ke mulut diriku, katanya gitu. Ya, dikerenin tuh. Selesai makan yang ngudut rokok Indonesia banget kan tuh. Iya. Yeah. Diketawain lagi. Nah, rokoknya dulu itu lintingan. Jadi tembakonya ngambil sendiri, ngeteng, taruh di kertas, digulung sendiri. Ya kan, dibakar. Diketawain lagi sama Belanda yang ngerokoknya pakai lisong, kayak gede. Tapi kata Kiai Agus Salim, silakan tertawakan aku, sesungguhnya kau datang ke negeriku hanya untuk mengambil rempah-rempah ini. Iya, benar. Jadi dulu orang ngerokok itu orang-orang keren, orang-orang
berkelas gitu ya. Sampai akhirnya rokok di keteng 1.000-2.000 dapat, anak-anak kecil ngerokok, bahkan ada bayi yang ngerokok gitu kan ya. Sekarang upgrade, rokok itu di-upgrade menjadi sebuah vape yang awalnya kampanyenya adalah belilah ini agar Anda berhenti merokok. Makanya dulu tingkat penjualan vape itu banyak adalah yang beli orang-orang perokok. Tapi sedihnya karena makin keren sekarang, sama kayak Tato, sama kayak YouTuber goblok yang bilang ngomong-ngomong kasar di YouTube-nya sendiri, dan dia bilang ini gua nggak bisa gimana lagi kayak gitu ya. Ya akhirnya orang sekarang, anak-anak kita nih, anak-anak didik kita, murid-murid kita itu sekarang menganggap itu sebagai sebuah tren. Itu yang jadi rumit sebenarnya. Trennya itu bukan tren gaul lagi, tapi tren meninggikan status sosial kita. Udah, itu jadi kajiannya anak IPS udah tuh, sosiologi dah, gimana tuh biar bener itu. Iya, tapi kan gimana? Ya kalau tren itu kan muncul, kalau tadi dilihat berarti kan memang tren itu kan memang diciptakan oleh lingkungan remaja, apalagi ya. Remaja itu kan memang kondisinya adalah dia ingin tampil, ingin dikenal. Ya kan? Makanya kan sampai tadi kata Bapak bisa ada YouTuber yang misalnya masak TV ditepungin gitu kan, atau gitu dia bikin prank sembako tapi nggak taunya isinya sampah gitu kan. Ini kan dia pengen tampil. Sama kayak vape ini kan, orang kalau dengan dia nge-vape, orang tahu wah dia nge-vape nih, wah keren nih sampai bisa bikin trik segala macam gitu kan ya. Betul. Makanya sebenarnya secara kesehatan, secara teknis, apapun yang dibakar dan masuk ke dalam tubuh itu sebenarnya nggak baik. Bahkan urusan sate, ayam bakar, itu pun sebenarnya secara klinis ya, secara kesehatan itu dianjurkan untuk tidak terlalu sering dikonsumsi karena tadi sifatnya karsinogenik, menyebabkan memicu kanker. Karena kalau ada sesuatu yang dibakar dan reaksi pembakaran tidak sempurna, itu seperti ini nih. Cing, yoi editan ya. Gak ada. Kemampuan saya belum sampai situ, Pak. Maaf. Saya ganti background ini, hitam ini aja nggak bisa nih, Pak. Jangan bikin PR lagi, Pak. Ya Allah. Gini deh, yang paling simpel kalau dia anak SMA itu kan kita tahu ada reaksi respirasi. Ya. Reaksi pembakaran glukosa menggunakan oksigen. Hasilnya kan kalau dalam seluler itu kan 38 atau 36 ATP ditambah air, H2O dan ditambah CO2. Itu pembakaran sempurna, artinya glukosa terbakar sempurna. Ya. Tapi kalau sifatnya pembakaran tidak sempurna, baik itu rokok, asap kendaraan maupun asap makanan gitu ya, maka hasil akhirnya bukan CO2 tapi karbon monoksida, CO. Nah, CO ini, O-nya itu kan dia tidak punya elektron valensi, akhirnya elektron terluarnya tidak berpasangan. Nah, inilah yang menyebabkan dia karsinogenik. Kalau dia karsinogenik, maka dia disebut sebagai CO radikal. CO radikal itu adalah CO yang dia radikal itu apa ya? Dia nggak stabil. Unstable. Jadi kecenderungan CO radikal ini adalah berinteraksi dengan membran-membran sel tubuh, ya kan, agar stabil. Ketika dia berinteraksi dengan membran sel tubuh, membran selnya rusak. Nah, kalau membran sel sudah rusak, ibarat rumah dindingnya tepok, dindingnya mondoy gitu ya. Akhirnya virus gimana itu? Ya itulah gambarannya. Okay. Jadi rapuh lah kayak hatinya Pak Dani kan ya. Nah, maaf. Langsung. Ya akhirnya segala macam penyakit bisa masuk, bakteri bisa masuk, virus bisa masuk. Intinya dia jadi rentan. Ya, apalagi sekarang lagi COVID, paru-paru kalau sudah rusak dan semua reseptornya aktif, COVID-nya bisa nyantel di situ. Ya, berarti benar juga ya kalau ada statement yang bilang perokok itu lebih rentan terhadap infeksi dari COVID-19 sendiri ya. Karena tadi kan seperti yang Pak Bagus bilang, karena secara simpelnya membran selnya udah bukan ngondoi kali Pak Bagus ya. Apa bahasa yang enak nih Pak Bagus nih? Apa? Coba deh. Saya paham sih. Saya paham. Yang denger juga paham. Coba kayaknya kita butuh satu kata yang lebih bagus. Apa? Kan membran sel itu sifatnya fluida kan. Fluida itu dia ngambang, fleksibel tapi kuat gitu kan. Ya kalau dia udah rusak ya ngondoi. Jadi kendor gitu. Kendor ya? Iya nggak sih? Gue bingung nyari kalimat apa. Tapi
kita paham lah ya denger juga semoga paham ya denger semoga paham lah. Oke, mantap. Oke, terakhir deh. Jadi kesimpulannya adalah kalau misalnya dari obrolan selama 20 menitan ini, kalau disimpulkan nih Pak Bagus, berarti pertanyaan murid saya tadi tidak tepat. Iya. Makanya tadi saya bilang ini multi perspektif ilmu, mungkin dia berbicara dari kacamata dagang. Iya. Kacamata bisnis ya. Kalau kacamata bisnis kalimat itu bisa jadi iya karena dia bisa menampilkan komoditas yang tapi saya belum nemu ya yang 0% nikotin atau 0% tar. Tapi saya belum nemu tuh. Sejauh ini liquid yang terjual di Indonesia masih tinggi nikotinnya, bahkan lebih tinggi dari rokok. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari perspektif biologi, segala sesuatu yang sifatnya pembakaran, kalau masuk ke dalam tubuh, apapun itu asap pembakarannya, itu sifatnya karsinogenik, karena dia mengandung radikal bebas, gitu ya. Yang kalau radikal bebas ini artinya dia akan mencari, dia apa sih gerasak gerusuk lah, di dalam tubuh dia rusuh, mencari sesuatu agar dia bisa stabil. Nah, biasanya dia berikatan dengan membran, dan kalau pernapasan otomatis membran paru. Kalau COVID sendiri itu kan dia kalau nggak salah ada di dasar, saya lupa deh. Tapi kalau misalnya asap yang masuk, dia mengendap di bawah paru-paru itu, di dasar paru-paru. Makanya bagian situ cenderung rusak. Nah sebenarnya ada sih cara untuk penanggulangannya, kayak misalnya kalau makan ayam bakar, itu jangan lupa makan timun ya. Atau kita banyak konsumsi vitamin C. Kenapa? Karena vitamin C itu sifatnya lawannya radikal bebas? Antioksidan. Jadi molekul-molekul dia akan menenangkan si radikal bebas. Kalau kita bayangin radikal bebas itu orang rusuh, masuk ruangan gerasa gerusuk. Nah, antioksidannya itu adalah yang nenangin dia. Udah bersabar belum? Nah, secara chemical reaction dia akan berinteraksi dengan elektron valensinya sehingga dia menjadi seimbang. Nah, asupan vitamin C ini penting buat kita, dan itu juga ternyata selain vitamin C ada juga antioksidan yang sifatnya dari pikiran. Nah ini yang menyebabkan kalau ada perokok yang suka bilang gue ngerokok sehat-sehat aja karena otaknya secara psikologi itu tersugesti bahwa dirinya sehat gitu. Makanya dia bisa cenderung sombong ngomong gue nge-vape, gue ngerokok masih sehat. Katanya kalau nge-vape atau ngerokok impoten, anak gue 4 misalnya gitu. Karena sugestinya bagus gitu. Jadi itu juga bisa berpeluang untuk menghilangkan radikal bebas. Tapi basically sebenarnya dia sudah dalam kondisi keracunan karbon monoksida. Hati-hati aja. Kalau misalnya dalam kondisi yang ngedrop, dia bisa lewat. Jadi vape kesimpulannya tidak lebih baik daripada rokok. Jangankan vape, apapun yang sifatnya pembakaran, kalau masuk ke dalam tubuh sifatnya sangat berbahaya. Oke, terima kasih Pak Bagus Tito. Kayaknya cuma di sini doang lu bisa ngobrol biologi ya. Kalau diundang isinya kan semuanya ngomongin masa depan Indonesia, generasi muda gitu kan, di sini doang Bapak. Gue ngomong biologi agar masa depan Indonesia dan generasi muda itu makin lebih baik, bro. Oh iya. Gitu. Oke. Sering apa diundang? Ya jadi kalau misalnya bagi yang dengerin terus ingin mengundang influencer dengan tarif seadanya, nah ini bisa kontak Pak Bagus ya. Instagramnya apa Pak Bagus? @bagustitowibisono. Oke, @bagustitowibisono. YouTube channelnya apa? Sama itu juga. Bagus Tito. Pokoknya sama semua dah. Oh sama semua. Sudah jadi trademark ya? Yoi. Ya. Walaupun udah nggak nge-YouTube lagi. Oke. Terima kasih Pak Bagus buat waktunya. Sama-sama Pak Dani, sukses terus. Tadi ya saya ganggu malam-malam. 50%. Apa? 50%. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Bagus Tito Wibisono. Buat yang dengerin juga terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak obrolan kita yang sama-sama Pak Dani. Ya, yang cukup membuang-buang waktu ini, tapi insya Allah ada gunanya dan bermanfaat untuk kalian. Oke. Bagi yang belum mendengarkan beberapa episode lain,
juga silakan dengarkan di YouTube atau Spotify dari Explore Biologi. Kalau ada salah kata saya dan Pak Bagus, mohon maaf. Sekian, sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.